Wow, 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 akhirnya James Gunn udah merilis foto first look untuk Superman yang akan dirilis di tahun 2025. Ini gua kaget sih, karena ini gua masih ingat ini rilisnya itu jam 12 malam kemarin setelah kita live mengenai ranking film jalur superhero Marvel ya. Itu kan bisa cek aja di live kita sebelumnya. Itu kita bisa melihat di fotonya ini, anjir, ternyata yang gak ada angin, gak ada hujan, James Gunn langsung merilis foto first look ini. Dan ini menggemparkan semua para fans yang sangat menunggu untuk project DC Chapter 1 Gods and Monsters. Oke, so mari booster, let's break down this video. Oke, di video kali ini kita akan breakdown foto first look yang satu ini, karena ini mengundang perhatian gue banget dan banyak banget media, terutama teman-teman gue yang sangat histeris banget ketika melihat foto yang satu ini ya. Oke, kita bahas dari Superman-nya terlebih dahulu ya, model dulu, yaitu si David Corenswet yang memerankan si Clark Kent alias si Superman ini. Nah, perlu kalian ketahui bahwa James Gunn ini udah pernah mengatakannya di live-nya kemarin ketika dia mengumumkan DC Chapter 1 Gods and Monsters, bahwa katanya dia pengen Superman tuh balik kepada mode awal, yang dimana dia masih pakai kostum pertamanya dan dia masih zaman-zaman era-era klasik lah ya. Dan kita bisa melihat apa yang dibicarakan oleh James Gunn kemungkinan benar ya. Oke, kita bahas dari versi rambutnya dulu deh. Rambutnya si Superman kita bisa melihat masih ada kuncung esnya ya, yang dimana kuncung esnya ini juga udah kita lihat sebelumnya di versinya Brandon Routh dan juga versinya Christopher Reeve, yang dimana itu merupakan Superman versi klasik yang ada di komik tahun era 1930-an ya. Dan hasilnya sudah bisa kita lihat di foto ini ya, yang dimana ternyata kuncung esnya tuh nggak nempel ke bagian kepala. Ya mungkin ini adalah adegan Superman yang lagi habis bertarung ya, jadi mukanya kucel dan juga banyak banget debu di mana-mana, dan juga rambutnya agak sedikit berantakan ya kalau yang gue lihat seperti itu. Dan juga kita bisa melihat dari bentuk suitnya, oke, full kostumnya. Kostumnya sekilas gua kayak seperti melihat kostumnya Superman and Lois. Nah, ini kalau kalian udah melihat Arrowverse series ya, terutama buat kalian para fanboy DC seperti gua, series Superman Lois itu adalah menceritakan tentang Superman itu setelah kejadian di Crisis on Infinite Earths versi Arrowverse, yang dimana akhirnya universe itu udah kepecah belah dan juga kebagian berbagai macam timeline di mana-mana setelah kematian si Oliver Queen alias Green Arrow di seriesnya ya. Kita bisa melihat kostumnya tuh agak mirip seperti itu. Ada ornamen di bagian pundaknya, ada bagian di lengannya juga, bahkan logonya juga agak sedikit gelap dan juga kotor ya. Jadi ini membuat gua callback ke kostumnya Superman and Lois. Dan logonya ini udah pernah kita breakdown sebelumnya, bahwa logonya mereka ambil inspirasi dari komik Kingdom Come, yang dimana buat kalian yang belum tahu, Superman Kingdom Come itu merupakan Superman yang bisa bilang dia adalah sosok superhero yang udah berubah total, karena dia udah kehilangan semua orang-orang yang ia sayangi dalam satu hari akibat dibunuh semua oleh Joker. Makanya Superman ketika dia pakai Kingdom Come ini adalah sebuah isyarat bahwa dia itu udah kehilangan semua orang-orang yang ia sayangi. Bahkan logonya juga background itu seharusnya adalah hitam ya, yang dimana itu adalah bentuk kedukaannya karena dia udah mengenal semua teman-temannya dan juga keluarganya di kantor Daily Planet ya, seperti itu. Dan logonya di sini dia pakai background warna kuning seperti template logo Superman yang kita tahu ya, cuman modelnya aja dia pakai Kingdom Come. Nah, ini ada hubungannya dengan tim superhero yang bernama The Authority, yang dimana di komiknya Kingdom Come Superman ini pernah berkolaborasi dengan The Authority, dan suatu saat mereka berdua itu sempat ada berbagai macam konflik ya, yang dimana Superman dan juga The Authority mereka punya pandangan yang berbeda terhadap menyelamatkan dunia. Yang satunya Superman itu adalah orang yang sangat damai, bahkan dia sangat ingin menyelamatkan banyak orang dengan halus ya. Nah, sedangkan The Authority ini adalah kelompok superhero yang bisa bilang mereka punya aturannya sendiri, yang dimana mereka akan melakukan kekerasan dalam politik untuk bisa menyelamatkan banyak orang dan juga menghancurkan semua para musuh. Makanya itulah yang buat si Superman dan juga The Authority ini
makin ada konflik di versi komiknya seperti itu. Dan kemungkinan itu akan diangkat di film Superman ini ya, yang dimana kita tahu bahwa villainnya itu adalah The Engineer yang merupakan salah satu anggota di Authority ini ya. Dan juga kita bisa melihat di bagian bawahnya Superman itu sepertinya kalau nggak salah itu ada sebuah kancut merah ya. Nah, kalau ini beneran, berarti fix kita bisa ambil kesimpulan bahwa James Gunn juga udah menepati janjinya bahwa dia udah pakai kostum Superman klasik, yang dimana dia masih pakai kostum yang ada celana dalam merahnya, dan juga masih ada sabuk kuningnya, bahkan juga ada kuncung es di bagian kepalanya. Itu udah kostum klasik banget, yang dimana itu udah kita lihat di versi Christopher Reeve dan juga Brandon Routh ya, seperti itu sejauh ini yang kita lihat di versi klasiknya ya. Nah, nextnya kita bisa melihat di kostum Superman itu ada kerahnya si Superman yang agak mendongak ke atas ya, yang dimana ini buat gue callback kepada kostumnya era New 52. Oke, mungkin buat kalian yang belum tahu, New 52 itu adalah sebuah era komik di mana itu setelah kejadian di Justice League The Flashpoint Paradox, yang dimana itu menceritakan setelah The Flash itu udah menghancurkan timeline dan akhirnya membuka semua multiverse yang ada di DC berjumlah 52 Earth. Itulah yang disebut sebagai New 52. Oke, untuk lebih lengkapnya kalian bisa cek aja di video kita sebelumnya, linknya ada di kolom deskripsi di bawah untuk mengenai konsep New 52 ya. Dan juga jubah juga masih sama, gak ada yang berubah, cuman warna itu adalah warna merah gelap ya. Gua pikir si James Gunn bakal pakai warna merah terang, yang dimana itu sangat anak-anak banget ya. Tapi untungnya James Gunn masih ada hati, yang dimana dia masih pakai logo merah yang sangat-sangat gelap banget lah. Dan kita bisa melihat backgroundnya. Oke, kita bahas mengenai backgroundnya. Ketika Superman ini lagi pakai kostumnya, dia pakai sepatu boot merahnya. Ini backgroundnya ini ada dua kemungkinan yang bisa gua tangkap di sini. Kemungkinan yang pertama, si Superman ini pakai kostum itu ada di gedung Daily Planet, yang dimana kita tahu ya bahwa Daily Planet di komik DC itu merupakan sebuah media terbesar di kota Metropolis sebagai media koran saat itu. Tapi kemungkinan James Gunn ini akan ubah semuanya itu dengan mengikuti zaman sekarang, yang dimana kita tahu kalau zaman sekarang itu dengan koran segala macam majalah itu udah nggak laku lagi ya. Maka otomatis kemungkinan akan berubah menjadi sebuah media televisi, media internet, blog, bahkan YouTube, bahkan mungkin Twitter. Jadi kemungkinan Daily Planet juga akan mengalami hal yang sama seperti Daily Bugle yang ada di MCU. Dan juga ada kemungkinan yang kedua yang bisa gua tangkap di sini adalah kemungkinan si Clark Kent ini ketika dia pakai kostum itu berada di apartemennya. Seperti yang kita tahu ya, setelah si Clark Kent ini udah kerja di Daily Planet sebagai seorang reporter, akhirnya dia sewa apartemen dan dia akhirnya menjadikan itu sebagai markas utamanya untuk tempat persembunyiannya. Jadi kemungkinan ini adalah apartemen si Clark Kent, yang dimana ini membuat kita callback juga kepada versi animasinya, yaitu Superman Man of Tomorrow ya. Jadi itu menceritakan tentang Clark Kent yang ketika di tahun pertamanya dia baru pertama kali menjadi Superman di kota tersebut, dan akhirnya dia sewa apartemen untuk menjadi markas utamanya untuk pertama kalinya seperti itu. Makanya kemungkinan James Gunn juga ambil inspirasi dari situ ya. Mungkin lagi-lagi ini masih kemungkinan. Dan juga di bagian luarnya kita bisa melihat itu luarnya agak sedikit mencolok ya. Ini gue bisa melihat sepertinya ini adalah entitas dari si Brainiac kalau dia pakai pesawat luar angkasa ya, yang dimana ini kemungkinan adalah pesawat Brainiac ya. Kalau mungkin gue bisa telaah seperti itu. Tapi kalau pesawat General Zod kayaknya nggak mungkin, karena James Gunn udah pernah konfirmasi kalau film Superman yang akan ia garap itu tidak akan sama seperti pendahulunya. Jadi kemungkinan Brainiac yang akan diangkat di film pertama ini untuk vibes aliennya seperti itu ya. Karena kita bisa melihat di versi komiknya bahwa Brainiac itu merupakan sosok alien dari planet Colu, yang dimana dia adalah tersangka utama di balik kehancuran planet Krypton. Oke, dan kemungkinan Brainiac juga akan menambahkan dirinya di film pertamanya, dan dia juga akan mereveal bagaimana keluarganya dan juga seluruh planetnya itu hancur ketika Clark Kent ini masih bayi, dan itu akan men-trigger emosi Superman ketika dia akan melawan si Brainiac sebagai pembunuh kedua orang tuanya seperti itu ya. Kemungkinan si Brainiac lah yang akan diangkat di film pertama ini, karena ini gue masih curiga kalau James Gunn tuh masih menyembunyikan sosok villain yang ada di film Superman pertama ini.
Karena kemarin kita baru aja mendapatkan sebuah berita kalau Lex Luthor lah yang menjadi villain utama di film pertama ini, dan juga The Engineer. Oke, jadi sudah ada 2 villain dari kubu manusia dan juga dari kubu superhero ya, seperti itu. Jadi kalau misalkan James Gunn akan ambil villain lain, ya kemungkinan itu adalah si Brainiac ya. Ini sekilas yang gua lihat ya. Tapi yang jelas dari bentuk pesawatnya di bagian belakang, kemungkinan ini adalah pesawatnya si Brainiac. Tapi ini masih dirahasiakan oleh James Gunn dan kemungkinan itu akan kita dapatkan di versi official teasernya nanti kalau misalkan project ini udah tayang ya. Tapi kita bisa melihat ya, dari bentuk color grading kameranya, bahkan suasananya, kemungkinan James Gunn juga akan sedikit mengambil konsep Dark Superman, yang dimana Superman juga akan dibuat lebih sedikit dark ya. Please lah ya, kalau gua boleh kasih saran, please Superman-nya jangan dibuat terlalu dark. Kenapa? Superman di versi komiknya juga nggak dibuat dark karena memang dia itu adalah superhero yang suka senyum, bahkan dia bisa menyelamatkan banyak orang tuh dengan penuh damai. Makanya dia disebut sebagai Hope alias harapan baru untuk kota Metropolis, seperti itu. Makanya kalau dia dibuat lebih dark kayak Henry Cavill, ya apa bedanya pak? Makanya harapan gua untuk versi Superman ini agar supaya dia bisa tampil lebih senyum, tampil lebih damai, bahkan ada banyak banget scene ketika dia menyelamatkan banyak orang di kota Metropolis, sehingga itu membentuk si Superman ini menjadi seperti superhero yang suka banget menyelamatkan banyak orang. Makanya dia disebut sebagai Hope alias harapan di bagian lambang S-nya itu, seperti itu ya. Wah gila sih, anjir lah. Dan semoga aja ya untuk project yang satu ini bisa membuahkan hasil yang maksimal, dan ini adalah awal kebangkitan DC Universe setelah DCU yang versi Zack Snyder udah bubar karena ya udah gak jelas, bahkan alurnya juga kemana-mana, bahkan ada begitu banyak project yang udah flop dan juga gak ngarah ke satu benang merah. Alhasil James Gunn udah ambil alih, take over, dan akan memperbaiki itu semua. What's the S stand for? It's not an S. On my world, it means hope. How about Sure. Oke, tapi so gimana pendapat kalian? Kalau kalian punya pendapat lain atau mungkin kalian punya referensi lain mengenai gambar ini, tulis aja di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusikan bareng seperti biasanya, oke? Itu aja mengenai video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk mendukung gua sama video mendidik dan menghibur kalian semua. Karena gua janji sebisa mungkin gua akan buat video seperti ini lagi untuk kalian semua. Dan jangan lupa untuk follow semua sosial media kita di Instagram, Twitter, TikTok, bahkan Spotify kita ya. Linknya untuk gua siapkan di kolom deskripsi di bawah. Karena situ kita juga update berbagai macam konten terbaru buat kalian semua. Dan kalau kalian ingin join bersama kita di grup komunitas, langsung aja join di grup WA kita namanya Mario Booster Official. Linknya untuk gua siapkan di kolom deskripsi di bawah. Dan juga terima kasih buat kalian yang udah bergabung ke membership community. Nama gua Mario Angelo dan sampai ketemu di video berikutnya. Ayo semuanya. Wuh.